Anda masih setia bersama Kompas TV, Rumah Pemilu 2024. Sejumlah partai politik menikmati peningkatan elektabilitas seiring kemampuan organisasi partai yang mengarus utamakan narasi politik mereka. Sebaliknya, parpol yang submisif dalam penguasaan narasi politik cenderung terantuk penurunan daya tarik pemilih. Setahun jelang pemilu, elektabilitas sejumlah partai politik masih terus bergerak dinamis. Nah, angka elektabilitas diprediksi masih akan fluktuatif. Salah satu yang memengaruhi pergerakan elektabilitas partai adalah kebijakan partai tentang calon yang akan diusung dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hasil survei Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023 tercatat PDI Perjuangan masih menempati posisi pertama dengan elektabilitas 22,9%. Pada posisi kedua, ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,3%, disusul Partai Golkar dengan 9%, Demokrat 8,7%, Nasdem 7,3%, dan PKB 6,1%. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut telah terjadi dinamika pergeseran saling tarik-menarik pemilih antara Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. 70% suara pemilih masih mempercayakan pilihan mereka ke partai yang berbeda di parlemen. Bahwa hasil survei Kompas ini semakin menegaskan bahwa partai-partai yang selama ini berada di parlemen itu hampir menguasai proporsi pilihan responden ya. Di survei ini 77% pilihan responden itu didominasi oleh total ya 77% itu didominasi oleh partai parlemen. Kalau kita merujuk ke survei-survei sebelumnya, rata-rata memang 69% itu suara pemilih menjatuhkan pilihannya ke partai yang saat ini ada di parlemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari komposisi 10 besar, 4 besar partai itu masih didominasi oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Demokrat. Ya, meskipun dua partai yang di Litbang Kompas menggelar jajak pendapat tentang kandidat Capres-Cawapres yang potensial akan bertarung dalam pemilu 2024. 4 nama keluar di papan atas dalam survei Litbang Kompas. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Masih sangat dinamis, namun keempat nama tersebut cenderung selalu muncul dengan elektabilitas di atas 8%. Dan kita bahas lebih lengkap dengan peneliti Litbang Kompas sudah bergabung saat ini di studio Kompas TV, Mas Eren Marsyukrila. Silakan bergabung, Mas Eren. Terima kasih untuk waktunya semua datang